Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman ya, kita jumpa lagi. Hari ini kita coba jawab lagi pertanyaan yang masuk teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya, yang pertama soal telur ya. Jadi ketika bertelur dia angrem, misalkan telurnya 4, ketika di center 1 zong dan yang 3 itu ada embrionya, yang 1 zong ini apakah dibuang atau dibiarkan gitu ya, yang pertama. Yang kedua soal penjodohan ketika poligami ya. Jadi ketika teman-teman menjodohkan 2 betina dengan 1 jantan, artinya kan sudah poligami ya. Itu dijodohkannya ketika usia dewasa, diakurkannya ya antar betina ini. Dan dilihat sama teman kita itu betina yang 2 ekor tadi sudah tidak berkelahi ya. Jadi sudah anteng gitu walaupun berjauhan. Dan apakah bisa dijodohkan? Itu bisa teman-teman ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau ditempel dulu ya. Oke, sebelum lanjut saya untuk menjawab lebih lengkap, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman ya, tidak mengajari, kita saling memberi solusi, memberikan pengalaman sesama peternak ya. Oke, kita jawab dulu yang pertama tadi soal telur ya. Jadi telur murai batu itu ketika sudah dierami selama 1 minggu itu kalau memang jadi harusnya 3-7 hari itu harusnya sudah terbentuk embrio ya. Biasanya sudah terlihat garis atau urat-urat darahnya itu sudah terlihat. Apalagi kalau semakin lama pengeraman itu akan semakin gumpalannya embrio akan semakin terlihat ya, gelap itu, gelap-gelap merah gitu ya. Itu teman-teman bisa senter menggunakan senter handphone ya, pakai lampu flash ketika teman-teman melakukan pengecekan gitu ya. Tapi saya pribadi itu saya lakukan ketika usianya si telur itu dierami lebih dari 12 hari. Misalkan 14 hari itu belum ada tanda-tanda menetas, saya biasanya saya cek ya. Jadi saya cek pakai lampu flash handphone, kita senter gitu ya. Biasanya kalau memang nggak menetas, nggak jadi embrionya ya, 3 atau 14 hari itu udah pasti zong ya. Kita hanya senter ulang memastikan gitu. Khawatirnya ada misalkan ada 4 telur gitu ya, ada 1 telur gitu yang mungkin telurnya ketinggalan atau jarak hari bertelurnya itu agak terpaut jauh, bisa saja gitu. Apalagi kalau kita ngeceknya di usia pengeraman 12 harian ya gitu. Jadi kalau misalkan kita center zong ya udah buang saja gitu ya. Apalagi kalau teman-teman itu ngeceknya usia seminggu udah kelihatan 3 ngisi, yang 1 zong, yang 1 buang saja, tidak masalah ya. Itu teman-teman ya. Terus yang pertanyaan kedua soal penjodohan. Jadi ketika teman-teman ini mau melakukan ternak poligami ya, 1 jantan 2 betina, itu tahap awal kan memang pengakuran antar betina. Kalau betinanya sudah benar-benar akur, itu baru bisa dijodohkan. Tetapi langkahnya sambil kita nunggu akur si 2 betina tadi, si jantan ditempel dulu ya. Ini hanya contoh aja seperti ini teman-teman ya. Kalau ini udah jodoh sebenarnya, hanya saja
birahinya terlalu tinggi si jantan karena saya full EF. Kemudian betinanya di sini ada 4 teman-teman ya. Betinanya 4, ada anaknya, jadi sayang biar anaknya nggak terlalu keganggu. Makanya ini saya tangkap ya. Jadi ini hanya gambaran bahwa ketika teman-teman mau melakukan penjodohan poligami murni dengan 2 betina atau lebih ya, atau lebih, pertama usahakan si betina ini benar-benar udah tidak saling serang ya. Terlihat tandanya itu dia suka mungkin nangkring di sini berbarengan, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang mandi itu misalkan yang satu di situ ya. Tuh, misalkan satu di situ, si betina yang satu agak dekat di sebelah situ, dia enggak menyerang gitu, mandi bergantian. Itu udah tanda-tandanya, beberapa tanda-tanda yang bisa kita lihat ya. Jadi si jantan bisa kita coba untuk kita lepas ya, tapi tetap harus dipantau ya. Terkadang 1 hari 2 hari tidak berantem, tapi 3 hari itu kadang-kadang suka saling serang antar betina ketika ada si jantan ya. Jadi itu pastikan sampai sekitar 1 minggu. Itu resikonya ketika poligami murni dengan betina lebih dari 1 dan dijodohkannya atau diakurkannya betinanya nih udah dewasa ya. Jadi memang agak rawan. Tapi nanti teman-teman kalau udah tahu karakternya, kedepannya pasti mudah ya, bisa lah ya. Mau pakai 2 betina atau bahkan lebih, pasti nanti bisa. Jadi kalau memang ketika poligami si jantan udah dimasukkan dia berantem lagi, si antar betina itu atau jantan atau kebetinanya gitu ya, si jantannya yang ditangkap ya, walaupun yang berantem itu antar betina gitu. Jadi karena dia satu bisa saja birahinya nggak stabil ya si betina. Kalau saya tangkap jantannya, walaupun yang berantem itu betina sama betina ya gitu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan jawaban saya atau sharing pengalaman saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada sukses selalu, lancar ternaknya ya, lancar usahanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita berbagi pengalaman, kita saling mengisi kekurangan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.